Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan guru penggerak. Dalam hal ini kita akan melaksanakan wawancara bersama dengan salah satu kepala sekolah yang berada di Kabupaten Pekanbaru, yaitu tepatnya SD Negeri 002 Rambah, bersama Bapak Haji Sunarto SPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak, mohon izin, kita malam ini ada kegiatan dari guru penggerak. Kebetulan kami salah satu CGP ataupun calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekanbaru ingin mendapatkan informasi sekitar bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Yang tentunya hal ini merupakan suatu hal yang akan sering dihadapi di sebuah sekolah ataupun selaku Bapak sebagai seorang guru. Bisa kita menurut? Oke, silakan. Baik Pak. Pertama kali kami ingin tahu Pak, ketika suatu masalah ataupun ketika menghadapi suatu dilema akan sebuah kasus, misalkan ada beberapa guru ataupun seorang guru mendapatkan tugas dalam waktu yang bersamaan yang merupakan kepentingan untuk sekolah, sama-sama kepentingan sekolah dan terjadi pada guru yang sama. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak menindaklanjuti hal ini? Terima kasih pertanyaannya. Selama ini yang berhubungan dengan faktor sekolah bagi guru kami, ya mungkin satu orang guru akan dilema yang sama-sama penting. Bagi kami sebenarnya kalau seperti itu kami jarang memutuskan sendiri. Kami harus mencari dengan kepala sekolah atau yang bisa dituakan selangkah itulah yang senior, kita 2-3 orang kemudian bersuara dengan mereka. Nah, ke depan seperti apa? Itulah modelnya, kita harus musyawarah lah. Nah, bagaimana Bapak membentuk ataupun menyimpulkan bahwa suatu hal itu harus dimusyawarahkan? Karena begini, karena itu kan tidak mutlak untuk kepala sekolah saja. Kita harus melakukan putar kepala sekolah. Zaman sekarang kan harus demokratis ya. Mungkin pikiran 3 orang itu lebih baik daripada pikiran 1 orang. Kadang-kadang kita menyatakan baik, ternyata kamu tidak menganggap baik. Kemudian anggapan-anggapan itu kita kumpulkan 2-3 orang, kan nanti ada kesepakatan bersama. Oh, ini ya yang terbaiknya. Begitulah kira-kira. Jadi langkah-langkahnya Pak, biasanya kalau untuk mengadakan musyawarah itu langkah-langkahnya gimana? Apakah langsung memanggil guru pada saat itu atau bagaimana? Nah, kalau memang agenda itu sudah diagendakan, kita himbau lah melalui pihak grup sekolah. Tapi kalau memang model-model dadakan, ya kita ya jelas ke kepala kita panggil. Kalau mau siswa nanti ya kesiswaan, kalau ke guru nanti wakil kepala sekolah dengan yang senior itulah. Dalam itu karena kita meninggal kan belum lama juga di sekolah. Oh, yang sekarang. Ya, sekarang. Tapi jadi kepala sekolah kan sudah cukup. Udah berapa tempat lah. Oh, pindah-pindah. Baik. Nah, dari sekian banyak pengambilan keputusan, menurut Bapak hal apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah dengan kumpul dengan kawan-kawan atau bagaimana? Ya, kalau efektifnya memang supaya bisa diterima oleh semuanya, itu tadi dengan kawan-kawan tidak bersama. Tidak sendiri-sendiri. Baik. Nah, kalau tantangannya sendiri gimana? Tantangan Bapak hadapi dalam mengambil keputusan? Kalau kami mengambil keputusan, namanya keputusan kan kadang-kadang ada yang apa ya? Kadang-kadang yang puas, ada yang menolak. Tapi karena kita kepala sekolah kan dia yang gerutu nantinya. Tapi kalau di musyawarah bersama kan udah namanya musyawarah, demokrasi kan, masalah terbanyak itulah yang diikuti. Nah, begitu kira-kira. Tetap ada biasanya yang kurang baik keputusan itu. Kan, tapi namanya sudah keputusan bersama, ya mau tak mau harus diikuti. Ya. Nah, kalau untuk menjadwalkan pengambilan keputusan itu mungkin adakah jadwal musyawarah dibentuk
dibentuk dengan komite kah, dengan orang tua kah, atau bagaimana? Kita kalau masalah musyawarah demi kemajuan pendidikan anak sekolah, biasanya nanti tiap pulang sekolah itu kan ada waktu 15 menit menjelang jam 1. Karena guru-guru ini pulang jam 1, jadi sekitar 15 menit itu kita kumpul, kita ke ruang dulu kumpul, tanya kendala apa hari ini, kemudian khususnya apa hari ini yang telah dibuat, nah kita tanyakan. Biasa seperti itu. Tapi kalau memang sudah terjadwalkan bahwa tanggal sekian dari sekian kita musyawarah masalah ini, dengan sendirinya guru-guru sudah tahu. Tapi jangan di WA grup. Nah, kalau keputusan yang diambil sendiri tanpa musyawarah, keputusan yang seperti apa? Biasanya keputusan tanpa musyawarah itu kadang-kadang ada suatu permasalahan di sekolah. Nah, mungkin masalah cukup dengan guru kan. Guru si A ini kurang rajin, si B sering lompat sana lompat kemari dengan kelas itu memang biasanya saya panggil sendiri. Konflik internal. Nah, internal saya panggil sendiri. Sendiri menghadap kantor, kemudian ya kita tanya lah. Nah, kalau selama ini yang mempermudah ataupun yang mendukung kinerja Bapak dalam pengambilan keputusan ini kira-kira siapa di dalam keluarga sekolah? Itu kan kita ada komite, ada orang tua, ada guru-guru dan wakil kepala juga. Yang paling dominan membantu siapa? Yang paling dominan yang sedang membantu sekarang itu memang komite. Karena kita secara umum kan kita bicara dari sekolah, dengan wakil. Secara umum dan wakil komite lah. Nanti bisa suatu perpisahan entah itu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira menurut pandangan Bapak ataupun dalam hal dalam hal pengambilan keputusan ini, apakah juga berupa dilema etika yang tadi dua kepentingan yang sama? Ya? Menurut Bapak hal yang paling penting diperhatikan dalam mengambil keputusan itu apa? Kalau kami pribadi biasanya yang paling penting jangan sempat keputusan kita itu apa ya? Berhubungan dengan perasaan. Nah, nanti kalau udah tersinggung perasaan dengan guru itu, jangan sampai menyinggung perasaan. Nanti nggak enak. Ya kita jago pasti nggak bagus juga. Makanya kita sebagai kepala sekolah itu harus hati-hati betul. Bisa berefek jangka panjang. Sebelum kita memutuskan si A, bagaimana kita konsultasi sama guru yang lain. Watak sifatnya kita harus pada waktu masuk dulu kan tanya seperti itu. Gitu. Berarti sebelum ketika Bapak baru masuk sekolah mungkin watak karakter semua gurunya harus dipelajari dulu. Lama itu Pak, lama itu prosesnya. 1 tahun pun kan belum, kadang-kadang belum. Yang ini sekolahnya seperti ini, yang ini nanti seperti ini, lama. Jadi mungkin dalam keputusan mungkin ada beberapa guru tidak dilibatkan, tapi dalam hal ini guru yang sana pantas dilibatkan. Karena takut menyinggung perasaan. Sama pendapat guru nggak sama. Mungkin yang muda-muda kan masih energik, emosional masih tinggi kan, nggak bisa dibawa untuk jadi musyawarah. Takutnya kayak gitu nanti. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi istilahnya bisa menjadi pedoman juga bagi kita, terutama kami yang saat ini dalam tahap belajar bagaimana cara mengambil keputusan, yang tentunya belajar pada yang sudah berpengalaman sekian tahun menjadi seorang kepala sekolah. Baik, Bapak kami ucapkan terima kasih atas dialog kita pada malam ini. Baik, rekan-rekan calon guru penggerak, demikian dialog kita pada malam hari ini. Semoga bisa membantu kita sebagai guru penggerak ataupun sebagai calon pemimpin masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru-guru penggerak, guru hebat. Hari ini kita mengadakan wawancara bersama dengan Kepala SMP Negeri 1 Rambah, Bapak Irwan SPD. Selamat pagi Bapak. Rekan-rekan guru penggerak, hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara Bapak Irwan dalam mengambil keputusan tentang pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah ini. Untuk itu, mari kita dengarkan bagaimana jawaban dari Pak Irwan di sini. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat jumpa hari ini ya. Ini kami dari calon guru penggerak angkatan 7
di Kabupaten Pekanbaru ini. Alhamdulillah hari ini kami ingin melaksanakan suatu bentuk wawancara dengan kepala sekolah mengenai bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan yang tentunya hal ini sangat penting bagi seorang kepala sekolah untuk pelaksanaan semua kepentingan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, kan tidak ya. Nah, kita langsung saja Pak. Yang pertama sekali kami ingin tahu bagaimana Pak bahwa di dalam sebuah keputusan itu ataupun di dalam sebuah kasus permasalahan di sekolah itu ada yang merupakan dilema etika. Dilema etika itu di mana sebuah masalah dihadapkan dengan masalah lain yang sama-sama merupakan kepentingan sekolah. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi ataupun cara mengetahui kasus ini merupakan kasus yang sama-sama penting bagi sekolah? Oke. Terima kasih. Kalau yang selama ini yang pernah kami lakukan jika terjadi kasus dilema etika atau dilema moral, itu biasanya yang kami lakukan dengan melakukan observasi dan lebih diutamakan kepada kepentingan sekolah. Jadi Bapak menilai dari beberapa kasus itu ataupun dari beberapa kepentingan itu mana yang lebih penting untuk sekolah? Ya. Baik, Pak. Kemudian Pak, dalam menjalankan keputusan itu selama ini untuk beberapa kasus yang Bapak hadapi, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan, sama-sama kepentingan sekolah, akan tetapi ketika terjadi jadwal yang bentrok atau sama-sama wajib dilaksanakan, kira-kira bagaimana Bapak memilih hal ini? Kalau terjadi dua hal kepentingan yang sama-sama benar, istilahnya yang sama-sama harus dilakukan, tapi waktunya bentrok, di situ kami cari skala prioritas. Skala prioritas. Jadi yang lebih diutamakan skala prioritas. Prioritas yang apa yang Bapak dahulu? Nah, yang sangat penting yang berhubungan banyak dengan siswa, guru, atau dengan kepentingan sekolah. Kepentingan sekolah, ya, berarti diutamakan dulu kepentingan sekolah. Iya. Ya. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa kita lakukan Pak untuk mengambil keputusan? Selama ini kalau yang sudah terjadi seperti itu, langkah-langkah itu kami lakukan memanggil guru atau siswa atau hal lainnya yang berkaitan dengan dilema etika atau hubungan moral. Setelah kami panggil, barulah kami adakan identifikasi. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut baru kami ambil langkah penyelesaiannya. Langkah. Oke. Nanti Bapak di sini memberikan solusi di akhir pertemuannya, ya. Ya. Baik. Nah, Bapak, kita lanjutkan untuk berikutnya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Maksudnya halnya yang lebih nampak dampak positifnya. Coba ulangi. Untuk mengambil keputusan itu mungkin ada beberapa beberapa dilema terjadi Bapak, hal ini penting. Nah, kira-kira prosedur apa yang kira-kira lebih efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah Bapak dengan memanggil sendiri atau juga harus permasalahan ini dibicarakan dengan seluruh guru di sekolahnya? Oke. Nah, jadi dilema yang kami alami itu di sini alhamdulillah kita punya dewan guru yang punya kualitas yang bagus. Di dalam pengambilan ini kadang-kadang saya perlu dibantu oleh guru sehingga keputusan saya tadi itu yang artinya ada yang kurang ajarnya bisa terakomodir dengan adanya masukan dari dewan guru. Berarti dimusyawarahkan juga dengan dewan guru, Pak, ya, tidak ngambil keputusan sendiri. Lanjut Pak, ini dalam hal pengambilan keputusan tentunya ada tantangan. Ya, ada tantangan yang kita hadapi dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira
yang pernah Bapak alami tantangan itu seperti apa? Ya, dalam mengambil keputusan itu tentu tidaklah kedua belah pihak itu mendapat keuntungan, tapi tetap ada yang dirugikan. Selagi itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, ya kita laksanakan. Tantangan itu juga ada dari ya namanya guru dengan penyerapan peraturan yang dilaksanakan ada. Artinya ada kemungkinan keputusan kita itu sedikit banyaknya tidak diterima mungkin oleh guru lain, ya. Tapi prioritasnya lebih kepada yang untuk yang ramai, ya, Ya. yang banyak. Ya, baik. Baik Bapak, kita lanjut Pak untuk penyelesaian masalah itu Pak. Kira-kira Bapak ada jadwalnya atau Bapak jadwalkan dulu ketika mengalami suatu masalah? Apakah Bapak jadwalkan dulu untuk menyelesaikannya, atau ketika dapat masalah langsung Bapak selesaikan saat itu juga? Jika terjadi kasus dilema etika ini, kita observasi dulu, tengok kasusnya. Kalau memang kasus tersebut bisa diselesaikan di tempat itu, selesaikan langsung. Artinya dengan tingkat kerugian atau segala macamnya, permasalahannya bisa diselesaikan saat itu, tidak menimbulkan efek yang besar. Tetapi kalau kasusnya lebih besar, kita tetap dibantu oleh Dewan Guru, Guru BK, komite. Nanti ada juga masanya kita membuat jadwal, mungkin hari besok jam sekian kita harus musyawarah gitu, ada Ya. jadwal kita buat. Ya. Ya, tidak selamanya keputusan itu diambil langsung diselesaikan saat itu juga. Pak. Baik Bapak, kira-kira Pak faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Kalau selama ini yang bermudah saya keputusan itu, pertama kita mempunyai di sini yang namanya wakil kepala sekolah, guru BK, komite, dan guru-guru lainnya yang boleh dikatakan punya kompetensi yang bagus. Jadi Bapak memberdayakan guru-guru, komite, dan warga sekolah Iya. lain untuk mengambil keputusan. Baik Bapak, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua yang telah disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman Bapak mengambil keputusan itu? Dalam pengambilan keputusan tersebut, hal yang sangat penting adalah kita harus lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar, arti kata untuk kepentingan sekolah, bukan kepentingan individu ataupun golongan. Gitu ya. Ya Pak. Jadi terutama pengambilan keputusan tentunya untuk kepentingan sekolah, mungkin Ya. begitu Pak ya, Bapak lebih memprioritaskan. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban ataupun tukar pikiran yang Bapak sampaikan kepada kami, semoga bisa kami terapkan juga ke depan. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, demikian wawancara kami dengan Bapak Irwan SPD, Kepala SMP Negeri 1 Rampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak se-Indonesia. Hari ini berjumpa kembali dengan kami, calon guru penggerak asal Kabupaten Rokan Hulu Angkatan 7. Hari ini kita akan melaksanakan wawancara dengan salah satu kepala sekolah ataupun kepala madrasah, yaitu Bapak Ustadz Sukron Jamil SPD selaku kepala madrasah ataupun MA Tahfiz, Madrasah Aliyah Tahfiz yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa madrasah ini merupakan madrasah aliyah swasta yang anak-anak di sini berasrama ataupun boarding school. Tentunya banyak nanti hal-hal ataupun pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Madrasah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Di sini izinkan kami dari Guru Penggerak Kabupaten Rokan Hulu Angkatan 7 dalam menyelesaikan beberapa program guru penggerak, yaitu salah satunya
ingin tahu bagaimana cara seorang kepala sekolah ataupun kepala madrasah dalam hal pengambilan keputusan. Tentunya ini suatu tindakan yang pasti dihadapi oleh seorang kepala sekolah ataupun selaku seorang pimpinan dalam sebuah instansi pendidikan ya. Baik Bapak, kita langsung saja pada pertanyaan pertama Pak ya. Ini kira-kira bagaimana Bapak bisa mengetahui sebuah kasus itu ataupun sebuah permasalahan itu menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Apa kira-kira pandangan Bapak terhadap permasalahan ini ataupun menanggapi bagaimana apakah itu suatu permasalahan yang harus Bapak selesaikan? Baik, terima kasih kepada Pak Andika yang sudah berkunjung ke madrasah kami pada MA Tahfiz Sukabumi. Baik, menanggapi hal itu, kami selaku kepala madrasah biasanya setiap pagi selalu keliling madrasah, kemudian ke TU yang untuk menanyakan hal-hal apa yang penting pada hari itu yang harus dilaksanakan ataupun dieksekusi. Maka dari hal itu kalau ada suatu masalah, ada laporan dari baik itu dari guru ataupun dari KTU-nya atau guru-guru yang lain, maka itu akan disampaikan kepada kami langsung dan nanti akan kita eksekusi ataupun kita ambil keputusannya. Baik, kita lanjut untuk berikutnya. Dalam kemungkinan di dalam kebijakan atau di dalam keseharian Bapak menemukan kejadian akan dua hal yang kira-kira sama untuk kepentingan sekolah, sama penting bagi sekolah, namun tentunya perlu ada prioritas. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menentukan antara dua kepentingan ini mana yang lebih didahulukan? Baik, dan ini biasanya sering terjadi pada kami. Ya, contoh kasusnya saja, ini ada pelatihan yang harus kami lakukan, dan bersamaan dengan itu ada juga minggu ini akan diadakan karantina, yang mana saya juga harus hadir. Karantina tahfiz untuk anak-anak baru. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Maka setelah kita komunikasi, kita di MA Tahfiz ini ada tim leader namanya. Jadi tim leader itu nanti kalau ada permasalahan, maka saya akan panggil tim leader ini dan kita akan musyawarahkan. Kalau seandainya yang di sekolah ini bisa ditangani oleh tim leader, maka saya akan ikut pelatihan lagi. Kalau tidak, maka pelatihan tadi nanti akan diwakili oleh anggota tim leader. Seperti itu. Itu jika permasalahannya terjadi pada kepala sekolahnya sendiri, gitu kan. Nah, kalau kejadian itu terjadi pada salah satu guru dan ini memerlukan kebijakan dari kepala sekolah, kira-kira Pak kepala sekolah memandang masalah guru tadi bagaimana? Oke. Kalau kepada guru juga seperti yang saya sampaikan di awal, tetap saya kembali kepada tim leader ini untuk mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan itu biasanya keputusan bersama. Jadi yang kira-kira paling efektif cara pengambilan keputusan itu apakah dengan menyerahkan kepada forum atau kepala sekolahnya yang mengambil sendiri atau gimana? Kalau dalam hal ini kita melihat permasalahannya, kalau seandainya permasalahan itu bisa kita tangani sendiri dalam mungkin permasalahannya kecil, itu butuh keputusan yang cepat, maka saya akan ambil keputusan sendiri. Tapi kalau keputusannya membutuhkan permasalahan yang besar maksudnya, maka itu butuh rapat, atau dimusyawarahkan pada dengan guru-guru. Nah, selama ini
tantangan yang Bapak Kepala Sekolah hadapi dalam menghadapi ataupun dalam mengambil kebijakan apa? Tantangannya yang pertama karena permasalahan itu di suatu kejadian. Satu hari ini ada beberapa permasalahan yang harus dilaksanakan, yang harus dieksekusi. Maka ini tantangan bagi kami sendiri karena perlu keputusan yang betul-betul matang, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, ini tantangan karena banyak permasalahan yang terjadi. Nah, ketika satu masalah dihadapi atau ditemui, itu Bapak Kepala selalu menjadwalkan atau langsung eksekusi ke bahasa Kepala tadi? Apakah langsung eksekusi hari itu juga? Atau dijadwalkan besok atau minggu depan? Atau kalau untuk eksekusi, kalau permasalahannya kecil, maka hari itu langsung kita ambil keputusan. Kalau dia besar, kita atur jadwalnya. Tapi tetap sesegera mungkin kita ambil keputusannya. Nah, ini kan beberapa siswa kita ini kan berasal dari luar daerah. Iya. Nah, itu jika permasalahan itu memerlukan orang tua, ya, keputusan dalam mengambil keputusan itu harus melibatkan orang tua. Kira-kira kalau untuk yang luar daerah itu bagaimana? Baik, biasanya kalau untuk orang tua yang berada di luar daerah, contoh ada yang berada di Pekanbaru, itu biasanya kita menghubungi melalui via telepon kapan Bapak Ibu bisa datang. Jadi dikonfirmasi dulu. Dikonfirmasi dulu. Kalau seandainya pekan depan baru bisa hadir, maka pekan depan kita ambil keputusannya, kita musyawarahkan. Nah, jadi kemudian faktor yang selama ini membantu kita atau mempermudah urusan Bapak Kepala dalam mengambil keputusan itu kira-kira faktor apa saja? Faktornya yang pertama kembali ke awal ada tim. Ada itu tim sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali dalam mengambil keputusan. Kita sudah bagi timnya, ada 5 orang di madrasah kita ini. Itu dari guru semua? Dari guru semua yang kita anggap mereka punya potensi dalam hal yang demikian. Gimana dengan komite sekolah? Komite sekolah itu setiap bulan kita selalu komunikasi terkait hal-hal yang butuh persetujuan dari orang tua. Biasanya kita menghubungi pihak komite. Contoh ada kasus di madrasah kita ini listrik tak ada, listrik mati, dan butuh biaya yang besar, maka kita akan hubungi komite dan komite nanti akan menjadwalkan rapat dengan para wali murid. Nah, terakhir mungkin Bapak, ini kira-kira trik Bapak selaku kepala sekolah atau kepala madrasah ini berdasarkan pengalaman yang selama ini dijalani, kira-kira apa nih yang harus diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama, ketika kita mengambil keputusan, yang pertama kita harus tahu dulu apa permasalahannya. Kalau permasalahannya sedikit, maka keputusannya sesegera mungkin harus kita ambil. Kemudian kalau dia membutuh permasalahan yang besar, maka harus ada tim yang akan mengambil keputusan itu. Keterlibatan orang tua juga perlu untuk mengambil kebijakan. Baik, kami rasa itu masalah ya. Ada beberapa pertanyaan yang penting kami ketahui dan bagaimana Bapak Sekolah mengambil keputusan. Terima kasih dari kami. Semoga ke depan kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, rekan-rekan guru penggerak se-Indonesia, demikian wawancara kita pada hari ini dengan Kepala Madrasah MA Tahfiz Kabupaten Rokan Hulu, itu Bapak Sukron Jamil SPD yang merupakan seorang al-hafiz ataupun juga seorang kita sebut dengan penghafal Al-Quran di sekolah ini yang juga selaku kepala madrasah. Demikian, semoga bisa kita
jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribu kali sayang, takutkan kemati. Cerita kasih kita rupanya seketika setelah mereka